sedikit terlebih dahulu, hanya berupa tepuk tangan ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang tepuk tangan pagi berarti sekali, tepuk tangan siang 2 kali, tepuk tangan sore 3 kali. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Baik. Pagi berapa kali? Tepuk pagi sekali, tepuk siang 2 kali, tepuk malam 3 kali. Baik, kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita udah semangat kan? Baik, kali ini perkenalan, saya Nasriah SPDI, CGP Angkatan 11 Aceh Utara. Jadi pada kali ini saya akan memaparkan pemahaman tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu sangat penting Bapak Ibu kita terapkan di sekolah kita, bahkan semua sekolah. Sebelum saya memasuki ke materi, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak apa itu budaya positif? Budaya positif, budaya. Baik Bu Jenab, silakan. Ya, kebiasaan yang positif Ibu. Alhamdulillah, betul. Kebiasaan yang kita lakukan setiap hari yang baik atau yang positif itu dinamakan dengan budaya positif. Jadi apapun yang akan kita bahas pada budaya positif kali ini yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, apa itu perubahan paradigma baru? Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Menurut kehadir Bapak Ibu, tugas kita sebagai pendidik itu yaitu menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi dalam upaya kita menuntun peserta didik itu, makanya kita memerlukan pembiasaan ataupun budaya positif untuk bisa mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan dan reward. Selama ini kita selalu mempraktekkan bagi peserta didik yang menjalankan disiplin positif atau yang berperilaku baik atau yang rajin, kita selalu membudayakan adanya reward, adanya imbalan. Jadi sekarang kita mau mengubah Bapak Ibu, mengubah dari yang membiasakan reward atau imbalan itu menjadi pembiasaan yang dilakukan karena kesadaran sendiri. Baik. Jadi disiplin itu adalah cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi mereka melakukannya dengan kesadaran sendiri tanpa mengharap imbalan atau reward. Nilai-nilai kebajikan. Setiap peserta didik, setiap manusia itu mempunyai nilai kebajikan yang mendasar di dalam dirinya. Nilai kebajikan itu bisa berupa nilai disiplin, nilai religius, nilai bertanggung jawab, peduli, menghormati. Itu sebenarnya sudah ada dalam diri peserta didik. Tinggal bagaimana kita tumbuh kembangkan dan kita menuntun mereka untuk membiasakan nilai-nilai positif tersebut.
Jadi yang dimaksud dengan nilai kebajikan di sini Bapak Ibu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, menyeluruh atau umum, dengan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini sekarang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun dengan sendirinya yang saya katakan tadi. Jadi kalau anak-anak melakukan dengan kesadaran diri, berarti nilai intrinsik dari dalam dirinya itu akan muncul. Tapi kalau mereka melakukan karena mengharap imbalan atau reward, maka yang muncul di situ adalah nilai ekstrinsiknya. Dia mengharap sesuatu. Baik, saya lanjut. Jadi anak-anak melakukan sesuatu itu Bapak Ibu karena itu ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Adapun kebutuhan dasar itu yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup ini bisa berupa yaitu kebutuhan pangan dan juga sandang, ya. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi kenapa anak-anak melakukan itu? Mereka mencari perhatian dari kita, mencari kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kesenangan. Ada karena kebutuhan kesenangan, jadi dia berlaku yang mungkin kurang positif karena ingin mencari kesenangan. Kemudian ada penguasaan, diterima di kelompoknya, di sekolahnya, dianggap kalau dia itu mampu. Kemudian ada faktor kebebasan. Inilah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus mengkaji dulu apabila anak-anak ada yang berperilaku kurang pada tempatnya. Jadi kita harus mengkaji, kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh anak tersebut. Mungkinkah kebutuhan kasih sayangnya yang belum terpenuhi, kesenangan, penguasaan, atau kebebasannya yang belum terpenuhi. Jadi disinilah tugas kita pendidik untuk mencari tahu, untuk menggali apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang itu berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Jadi motivasi orang melakukannya karena ada faktor untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan atau reward. Kemudian untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan supaya menghargai mereka. Jadilah faktor motivasi seseorang berperilaku demikian. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Selama ini apa perbedaan antara konsekuensi dengan restitusi? Jadi Bapak Ibu, kita sering melakukan ataupun konsekuensi bagi anak-anak yang melanggar peraturan sekolah atau kesepakatan kelas. Sekarang kita lihat apa beda antara konsekuensi dengan restitusi. Di sini kita sebagai pendidik akan mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses di sini. Jadi konsekuensi kita ubah menjadi restitusi. Dalam konsekuensi penguatannya itu jangka pendek. Kemudian perlu monitoring, kemudian berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi di sini kalau seandainya kita menerapkan restitusi, itu anak dengan kesadaran sendiri, dia akan menyadari kesalahannya dan bersedia memperbaikinya sehingga tanpa ada faktor negatif ataupun dampak dalam dirinya. Jadi dengan sendirinya dia akan mau memperbaiki kesalahannya tanpa ada rasa bersalah.
Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut dengan konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi dengan restitusi tadi, ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kalau sebelumnya dengan konsekuensi, itu anak-anak apabila dia melanggar peraturan berarti konsekuensinya ini. Dia mau menjalankan karena konsekuensi, karena terpaksa dia menjalankannya, bukan karena kesadaran sendiri. Kemudian dengan restitusi bisa memperbaiki hubungan. Jadi kalau kita menegur siswa dengan restitusi, itu siswa tidak akan ada perasaan dendam pada dirinya, tapi dia mengakui kesalahannya dan mau berubah. Kemudian restitusi itu juga tawaran, bukan pemaksaan. Tawaran bagi siswa untuk menjalani suatu peraturan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi. Nah, selama ini Bapak Ibu kita sering melakukan pembelajaran atau tujuan kita yaitu supaya murid bisa mencapai nilai yang tertinggi ataupun mereka bisa menguasai pelajaran yang kita miliki. Tapi kita sedikit sekali menekankan pada pembinaan karakter. Tapi sebenarnya perubahan sikap dan karakter itulah yang terlebih dahulu diharapkan. Itulah peran kita guru penggerak dalam mendidik siswa untuk menemukan jati dirinya, untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, Bapak Ibu. Sebenarnya setiap siswa itu sudah memiliki potensi, tinggal kita mengarahkan saja. Tinggal kita menuntun peserta didik kita itu untuk menemukan potensi atau bakat yang sudah ada pada dirinya. Ini posisi kontrol kita guru. Nah, sebelumnya kira-kira Bapak Ibu pernah berada di posisi kontrol mana? Pak Ajhan? Bapak pernah di posisi kontrol mana, Pak? Pertama, saya. Kalau saya di pemantau. Di pemantau, iya. Pak Ajhar berada di posisi pemantau. Kalau Pak Ibnu sebelumnya berada di posisi mana? Posisi pembuat rasa bersalah. Iya. Kira-kira Bu Jena bisa nggak memberi contoh di posisi pembuat rasa bersalah itu kira-kira berupa apa pertanyaannya, Bu? Boleh. Misalnya kita sebagai pendidik masuk ke kelas, kita bilang sama anak, "Nak, hari ini tolong jangan ribut. Kalau kalian ribut, nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah." Iya, betul sekali Bu Jena. Itu adalah contoh pada posisi pembuat rasa bersalah. Nak, tolonglah kerjakan. Kalau enggak nanti ibu kena marah sama kepala sekolah. Kamu nggak sayang sama ibu, kamu nggak sayang sama orang tua kamu. Nah, itulah contoh pembuat rasa bersalah. Penghukum. Di penghukum ini rata-rata, bahkan saya sendiri Bapak Ibu dulu berada di posisi penghukum. Saya tidak mau tahu dengan alasan anak murid saya. Jadi saya menghukum mereka apapun alasannya. Contoh misalnya hari ini, Bu, saya pakai sepatu hitam, saya nggak pakai sepatu hitam karena sepatu saya sudah rusak, Bu. Saya tidak mau tahu. Buka sepatu kamu hari ini, kamu jalan pakai kaki, nggak ada alas kaki, nggak ada sepatu. Jadi kita berada di posisi penghukum. Kira-kira ada nggak faktor bagi anak didik seandainya kita berada di posisi penghukum? Ada nggak, Bu Oja? Iya, betul sekali Bu Oja. Merasa takut, bahkan mungkin akan timbul rasa dendam karena kita marahi. Jadi di sini tidak nyaman bagi kita peserta didik dan juga bagi peserta didik dan bagi kita seorang guru. Nah, kemudian di tempat
pemantau. Nah, di sini yang diharapkan kepada kita sebagai pendidik itu mampu menerapkan diri kita di posisi manajer. Dengan posisi manajer, posisi pemantau dan posisi teman itu akan muncul di situ. Di saat kita menempatkan diri kita sebagai posisi manajer, posisi sebagai teman dan sebagai pemantau akan ada dengan sendirinya di dalam posisi manajer tersebut. Disinilah kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Posisi pendidik sebagai manajer itu, guru bersama anak didik sama-sama mencari solusi dari kesalahan yang telah dilakukan siswa. Kita sama-sama mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi di sini tidak akan muncul perasaan negatif ataupun dendam kepada dari peserta didik terhadap guru. Nah, inilah contoh-contoh yang kita terapkan dari posisi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Kalau di hukuman yang saya bilang tadi, kita bersuruh anak-anak berdiri di depan barisan atau di depan kelas, jadi akan timbul rasa malu dia daripada teman-temannya. Kemudian pembuat rasa bersalah, kita selalu akan bilang seperti ini, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Ibu kecewa sama kamu. Jadi sering kan seperti itu. Kemudian di posisi teman, ayolah buat Bu Guru bangga, ya kamu pasti bisa, seperti itu. Jadi dengan di posisi manajer nanti kita akan berada juga di posisi teman. Kemudian posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah, kemudian apa konsekuensinya. Nah, itu contoh perilaku pemantau. Jadi kita bertanya kepada murid dan selanjutnya keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Ya, Bu Jena, baik silakan. Saya Bu, ya boleh. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya akan bersama jawab. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau menurut saya, kalau kita buat peraturan Bu, itu hanya sebelah pihak. Kita guru membuat peraturan, sedangkan siswa kadang tidak sepakat dengan peraturan kita. Kalau keyakinan, kita dari murid dulu. Dari murid kita sepakati, kita yakinkan, kemudian kita buat menjadi kesepakatan kelas. Artinya kita sama-sama, guru dan siswa. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jena. Betul sekali. Kalau peraturan biasa itu dilakukan sebelah pihak, yang lain harus mengikuti apapun alasannya. Itu peraturan. Dalam peraturan adanya unsur paksaan. Sedangkan di keyakinan itu dilakukan dengan kesadaran sendiri. Betul sekali. Nah, ini ada pertanyaan pemantau. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk membangkitkan nilai-nilai kebajikan dalam diri kita itu, di peraturan ini sebenarnya sudah ada nilai kebajikan. Nah, mengapa kita harus memakai helm saat mengendarai roda 2? Tujuan kita supaya apa, Bu Oja? Iya, karena ada unsur keselamatan dengan menggunakan helm tersebut. Mungkin satu lagi? Iya, keamanan Bapak ya.
keamanan. Nah, di sini ada unsur keselamatan. Dengan menggunakan helm, apabila terjadi kecelakaan, maka akan terlindungi kepala kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi adanya unsur keselamatan. Begitu juga waktu kita membuat keyakinan kelas bersama peserta didik Bapak Ibu. Mereka akan menyadari bahwa adanya nilai-nilai keyakinan atau kebajikan yang harus kita yakini. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Agar semua ilmunya tercover. Iya, betul sekali Bu Agustina. Supaya ilmu yang kita peroleh itu bisa kita kuasai dan bisa tercover semua karena kita hadir tepat waktu. Jadi seperti itu, dan nilai kebajikan yang ada yaitu nilai kedisiplinan di sini. Kriteria untuk membuat keyakinan kelas itu, kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupaya pernyataan yang universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, kemudian dibuat dalam bentuk yang positif. Inilah kriteria dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 macam. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi siswa yang merasa dia bersalah atau melanggar peraturan, pada saat dia kita panggil pasti akan ada perasaan takut, ya kan? Jadi untuk menstabilkan perasaan dia, kita pasti akan mengatakan misalnya seperti ini, berbuat salah itu wajar. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, jadi seperti kemudian fasilitasi tindakan yang salah. Nah, kita akan bertanya kembali kepada diri siswa itu sendiri. Kira-kira misalnya ada siswa yang melanggar syarat berjamaah. Kira-kira melanggar syarat berjamaah itu berdosa nggak bagi orang Islam? Kita bisa bertanya seperti itu. Maka anak-anak sendiri yang akan meresponnya, yang akan menganalisa kira-kira perbuatannya itu salah atau benar. Jadi dia sendiri yang menentukan apakah dia bersalah atau tidak. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kalian langgar? Jadi anak-anak akan bilang, karena tadi kita sudah menentukan keyakinan kelas bersama, maka dia akan mengatakan, ya Bu, saya telah melanggar keyakinan tentang disiplin, misalnya tentang menghargai orang lain. Kemudian kita, guru yang di posisi manajer tadi itu, akan mencari solusi bersama anak-anak. Jadi bagaimana cara supaya kita bisa mendapat solusi dari masalah ini? Maka anak-anak sendiri yang akan mencari dan menjawab serta mengatakan apa solusinya, sehingga dia tanpa ada merasa terbeban, tanpa terpaksa, dia akan memperbaiki kesalahannya dan dia akan kembali stabil tanpa ada perasaan bersalah. Itu posisi yang tepat di kita sebagai pendidik, yaitu sebagai posisi. Baik Bapak Ibu, berikut kami akan mempraktikkan proses penyelesaian masalah bersama siswa dengan cara segitiga restitusi. Baik, silakan Bu Zainab. Adapun kisahnya, yaitu siswa saya bernama Zainabun, itu hari Senin kemarin tidak melaksanakan salat zuhur berjamaah. Setelah saya dapat laporan, akhirnya saya memanggil siswa saya. Singkat cerita, seperti inilah kisahnya. Zainab, apa kabar nak?
Baik. Jadi kemarin Ibu dapat laporan dari Bu Agus yang mengelola musala. Kalau Zainab pada saat salat berjamaah, Zainab tidak hadir ya? Iya Bu. Pasti Zainab punya alasan melakukannya. Bukti saya kotor Bu, kena darah kemarin Bu. Oh ya, wajarlah Zainab tidak sholat karena bajunya kotor. Karena memang kalau baju kotor itu tidak bisa digunakan untuk salat berjamaah. Karena syarat sahnya salat berjamaah itu harus suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Kira-kira gimana perasaan Zainab di saat kawan-kawannya salat berjamaah sedangkan Zainab tidak salat berjamaah? Saya tidak tenang Bu, saya merasa bersalah dan berdosa Bu. Baik. Kira-kira ada nggak keyakinan kelas yang telah Zainab langgar? Ada Bu, Keyakinan apa kira-kira? tentang salat zuhur Bu berjamaah. Baik, yaitu tentang kedisiplinan salat zuhur berjamaah. Mau nggak Zainab memperbaikinya? Mau nggak Zainab memperbaikinya? Insya Allah mau Bu. Supaya Zainab merasa tenang, nyaman, dan tidak merasa bersalah. Kira-kira ada nggak solusi yang bisa Zainab lakukan supaya Zainab bisa salat berjamaah setiap hari? Kedepannya Bu, Kalau baju saya kotor, saya membawa baju ganti Bu dan kain sarung Bu. Alhamdulillah, Ibu rasa ini adalah solusi yang paling tepat. Jadi mulai besok Zainab akan bawa kain sarung dan baju ganti di dalam tas, nak ya. Jadi setiap hari Zainab bisa salat berjamaah tanpa harus bolos lagi. Baik, alhamdulillah, dan inilah yang selalu Ibu harapkan ke depannya, dan semoga saja Zainab menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, silakan kembali ke kelas, nak. terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, setelah presentasi dari saya barusan, kira-kira apa yang bermanfaat ataupun yang sudah Bapak Ibu kuasai, silakan untuk umpan baliknya, silakan Bapak Sufiadi. Mana ya dulu? Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Nasri. Setelah kami mendengar dari paparan tadi, perlu adanya perbaikan, terutama dari kami sebagai pendidik, bahwasanya selama ini banyak kita melakukan seperti hukuman. Habis itu ada lagi tindakan yang lebih fatal mengakibatkan anak-anak tertekan mentalnya. Sehingga pada hari ini ada niat untuk perbaikan yang telah kami dengarkan tadi, sehingga nanti pembelajaran ke depannya atau mental anaknya lebih dekat lagi sama kami. Sehingga mereka melakukan salah, sama-sama kita mencari solusi antara anak dan kita. Dari sini cuma itu hanya yang bisa kita simpulkan. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya baik, alhamdulillah Bapak. Dari Bu Agus, silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu Nasri atas kesempatannya. Setelah saya mendengar paparan dari Ibu Nasri tadi, saya baru tahu saya akan melaksanakan segitiga restitusi untuk kedepannya kepada anak-anak. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penerapan keyakinan kelas bersama siswa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki ke pelajaran kita, mari kita tentukan dulu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi hari ini anak-anak ibu ini silahkan utarakan bagaimana impian kelas yang kalian inginkan. Bagaimana harapan di kelas supaya di kelas kita merasa nyaman, tenang, dan seperti apa keinginan kalian. Seperti apa keinginan yang ingin kalian wujudkan
dilakukan di dalam kelas. Inilah namanya kesepakatan. Gimana guys ya? Baik, sekarang tempelkan di depan atau di papan tulis ini apa yang menjadi harapan kalian di kelas kita ini. Mari Nak, silakan ditempelkan. Maju dari, boleh silakan aja. Tempel. Tempelkan apa yang kalian harapkan. Tempelkan perlahan-lahan. Ano ya? Yang buku ni. Kelas. Nyo tu ka dum kia dum le. Cuba ni. Dum le kia nak di. Dum macam le. Baik, sudah selesai semua. Sekarang mari kita seleksi satu-satu. Di sini masih menggunakan kata-kata jangan ataupun masih sejenis peraturan. Kita mau mengubah peraturan menjadi keyakinan. Di mana beda keyakinan dengan peraturan? Kalian bayangkan kalau peraturan itu bagaimana? Apa yang masuk dengan peraturan? Larangan. Oh, sesuatu yang harus dipatuhi atau diikuti. Merasa terpaksa nggak melakukan hal itu? Merasa terpaksa karena adalah itu peraturan. Kita akan mengubahnya menjadi sebuah keyakinan, di mana nanti setiap anggota kelas kita akan mengikutinya, mematuhinya tanpa ada perasaan terpaksa. Tapi karena ada nilai-nilai kebajikan itu sendiri dalam diri kita, makanya kita nanti mau mematuhinya dengan sukarela. Makanya diubah menjadi sebuah keyakinan, kesepakatan yang harus kita patuhi karena di dalamnya ada nilai-nilai kebajikannya. Sehingga dengan kesadaran sendiri kita akan mematuhi peraturan tersebut tanpa perasaan terpaksa. Baik. Ya. Baik, jadi di sini ada yang buat peraturan kelasnya dilarang datang terlambat. Ini adalah masih kata-kata peraturan. Kita mau mengubah dilarang datang terlambat itu menjadi kalimat yang positif. Nah, yang nanti akan kita laksanakan tanpa ada pemaksaan. Jadi kata-kata dilarang ini kita ganti. Ya, dilarang datang terlambat kita ganti kalimat positifnya kira-kira apa deh? Kira-kira apa? Dilarang datang terlambat kalimat positifnya apa? Iya, datang tepat waktu. Silakan ditulis. Datang tepat waktu. Tidak ada lagi kata-kata dilarang. Selanjutnya, ini ada kata-kata dilarang tidur di kelas. Kemudian positif, dilarang tidur di kelas. Jangan berjaga barang. Dilarang tidur di kelas. Berarti kalau jangan tidur kita harus aktif dalam pembelajaran. Kalimat positifnya yaitu aktif dan fokus dalam belajar. Saya akan tulis fokus. Aktif dan fokus dalam belajar. Dan fokus dalam belajar. Datang tepat waktu. Adakah nilai kebajikannya di sini?
memperhatikan yang terkandung di dalam datang tepat waktu. Sudah adakah nilai-nilai disiplin dalam diri kalian? Sudah. Berarti saat kita mematuhinya nanti tanpa ada paksaan. Baik, inilah dia nilai disiplin. Yang kedua, aktif dan fokus dalam belajar. Nilai apa yang terkandung di sini? Aktif dan fokus dalam pembelajaran. Nilai? Betul tadi nilai? Rajin. Nah, rajin dalam belajar. Baik, selanjutnya ada kata-kata lagi. Mengumpul uang jika disuruh kumpul untuk membeli perlengkapan kelas. Nah, kepada yang cocok lagi. Tidak boleh main di kelas, sudah masuk ke fokus. Ini dilarang bully di sekolah. Ya, kata-kata dilarang bully. Bullying, perundungan ini termasuk ke dalam apa? Kita tidak menerapkan nilai apa di dalamnya. Kalau kita bully orang, kita rundung orang, kita menyakiti orang lain, berarti itu nilai apa yang tidak terkandung dalam diri kita? Nilai kemanusiaan. Yang lebih tepat nilai apa? Berarti kita tidak. Kalau kita selalu mengganggu orang, saling menghargai ataupun saling menghormati. Saling menghargai dan menghormati. Jadi kalau kita baik, alhamdulillah berarti sudah terbentuklah 6 keyakinan kelas kita. Yang pertama yaitu datang tepat waktu. Yang kedua aktif dan fokus dalam belajar. Yang ketiga saling menghargai dan menghormati. Yang keempat menjaga kebersihan. Yang kelima berdoa sebelum belajar. Iya, yang keenam baik, berdoa sebelum dan sesudah belajar dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan, maka mengandung nilai kebajikan berupa nilai religius. Berarti semua nilai kebajikan sudah terbentuk di sini. Apabila nilai ini sudah terbentuk, maka kita akan menjalankannya dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur paksaan. Nah, mulai dari sekarang kita akan menjalankan, akan mematuhi dan menerapkan 6 keyakinan kelas ini. Bersedia? Bersedia.